Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Willy Cahyadi, kuasa hukum dari keluarga korban. Pak Willy, kalau melihat situasi per hari ini, bagaimana pernyataan dari pihak TNI Angkatan Laut dan kemudian penanganan di pihak kepolisian, apa kira-kira yang menjadi tuntutan pihak keluarga? Sejauh ini pihak keluarga menyatakan bahwa tindakan dari kepolisian sangat responsif, dan sejauh ini kami menanggapinya hal itu dengan positif. Adapun dari pihak dari TNI dengan pernyataan bahwa adanya dugaan pengeroyokan yang dilakukan dari keluarga klien kami, ayo kita sama-sama buktikan itu di pengadilan dengan cara menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti dan proses pengadilan biar cepat dari tindakan lidik ke sidik sehingga dapat kita buktikan di pengadilan. Iya, Begitu, Mbak. Pak Willy, kalau kemudian untuk membantah pernyataan bahwa terjadi pengeroyokan, dari pihak keluarga sendiri cukup yakin atau cukup optimis tidak dengan bukti video yang kemarin kita saksikan viral di media sosial itu akan mampu membuktikan bahwa tidak terjadi pengeroyokan? Sangat bisa kami membuktikan, keluarga klien kami membuktikan bahwa itu bukanlah suatu tindak pengeroyokan, bahwa ada runutan dari sebelum kejadian dari KM 45. Sebelum dari KM 45, klien kami mendatangi pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Cinangka, dan sebelum mendatangi Polsek Cinangka, pihak klien kami telah menyergap pelaku tindak pidana dan menanyakan bahwa mobil ini milik siapa, dan pelaku tindak pidana tersebut langsung menodongkan pistol. Dari tindakan pidana tersebut, si pelaku langsung menabrak. Nah, begitu terjadi kejar-kejaran dan menodongkan pistol itu, pihak klien kami mendatangi polsek. Setelah mendatangi polsek itu mendapati pelaku tindak pidana itu di KM 45, sehingga terjadilah pembunuhan tersebut. Bahwa ada opini-opini yang menggiring bahwa klien kami melakukan pengeroyokan sangat-sangat tidak benar. Dari bukti-bukti yang ada di tersiar dari berbagai media sosial, dapat kami buktikan bahwa memang itu adalah opini yang sesat, begitu. Baik, Pak Willy, semua runtutan itu, rentetan kejadian itu terekam videokah atau hanya memang video yang kita saksikan beredar di media sosial yang ada buktinya? Dari rekaman video klien kami ada 3, ada sebagian yang dipublikasi di media, dan di situ juga ada CCTV yang kemungkinan besar sudah diambil dari pihak yang berwenang untuk itu. Jadi kita dapat membuktikan hal-hal itu melalui CCTV di daerah KM 45. Baik. Kalau saat ini sendiri, Pak Willy, boleh diceritakan bagaimana kondisi keluarga korban, baik secara psikis maupun secara ekonomi setelah terjadi peristiwa penembakan itu? 2 korban penembakan ini, yang satu almarhum Bapak Ilyas, satunya lagi Bapak Ramdi. Dan jika di keluarga Bapak Ilyas bahwa anak-anaknya sudah besar, dan selama ini juga kedua anaknya itu membantu Pak Ilyas menjalankan roda ekonomi atau usaha bidang rental itu kurang lebih dari 12 tahun, Mbak. Jadi untuk masalah ekonomi, usaha yang telah dijalankan oleh Bapak Ilyas itu langsung diambil alih oleh kedua anaknya. Nah, untuk masalah ekonomi dari Bapak Ramli yang saat ini masih dalam keadaan kritis, dari informasi yang kami dapat dari pihak keluarga sangat terganggu dan sangat menurun. Begitu. Baik, adakah sejak tanggal 2 ya Pak Willy hingga hari ini, adakah upaya dari pihak TNI Angkatan Laut mungkin untuk mendekati pihak keluarga? Untuk mendekati dari pihak keluarga belum, Mbak. Terbukti kami tidak ada kontak ya berarti Pak Willy, baik telepon maupun ada petugas yang datang? Kami yang mendatangi dari pihak korban, pihak pelapor mendatangi
Puspom Al. Baru setelah kami datang, mereka merespon terhadap ini, dan baru diadakan pemanggilan untuk dimintai keterangan. Pada waktu itu Sebelum responnya itu, seperti apa, tidak Pak ada. Willy? Gimana, Mbak? Responnya pada waktu itu seperti apa? Iya, kami yang mendatangi tim Puspom Al. Setelah kami datang, baru ada jadwal untuk meminta informasi kepada klien kami. Sampai dengan hari ini saya berada di lingkungan Puspom Al untuk mendampingi klien. Begitu, Mbak. Baik. Kalau untuk dari keluarga, baik keluarga Pak Ilyas maupun keluarga Pak Ramli, apakah sudah meminta mungkin perlindungan dari LPSK, karena ada yang juga mengatakan bahwa lebih baik ada upaya untuk meminta perlindungan dari LPSK? Dari keluarga Pak Ilyas kemarin sudah ada berkomunikasi dengan LPSK. Besok kami akan bertemu dengan tim LPSK. Begitupun juga dari keluarga Bapak Ilyas, kami sudah ada jadwalkan untuk bertemu dan membahas permasalahan itu. Oke, Dan baik. akan segera kami tindak lanjuti besok. Baik, Pak Willy, mungkin kami Begitu. ingin tahu secara kondisi psikologi seperti apa pihak keluarga menghadapi kasus ini, karena ini kan adalah kasus di mana keluarga menjadi korban kehilangan anggota keluarganya, tetapi yang dihadapi adalah aparat TNI. Seperti apa mungkin suasana psikologis keluarga? Takut, gentar, goyah. Namun kami mencoba untuk menetralisir keadaan itu dengan wejangan-wejangan, ungkapan-ungkapan yang mendukung para klien kami. Begitupun juga dari keluarga Pak Ramli, ada sama seperti keluarganya Pak Ilyas, almarhum Ilyas, kami memberikan support terhadap apa-apa yang akan kita lakukan dengan upaya-upaya hukum yang akan kita lakukan. Sehingga mereka menjadi satu ikatan bahwa akan bersama-sama untuk melakukan upaya-upaya hukum itu. Baik, jadi suasana mentalnya lebih ke pesimis atau pasrah, atau masih tetap optimis bahwa penanganan kasus ini akan bisa memberikan keadilan bagi keluarga, Pak Willy? Sejauh ini mereka optimis dan mereka yakin bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, dan para bapak-bapak yang rekan-rekan yang di TNI akan melakukan tugasnya secara profesional dan proporsional. Sejauh ini masih optimis, baik. Baik, saya bergeser lagi ke Mas Usman untuk bicara lagi bagaimana upaya pendorongan, pengusutan, dan penyelesaian yang adil. Ada yang kemudian mengusulkan, karena kalau kita mau merubah kebijakan secara undang-undang kan butuh waktu lama ya Mas Usman. Kemudian kalau kita berpikir yang lebih realistis per hari ini yang kemudian bisa dilakukan agar bisa memberikan keadilan, bagaimana para pelaku itu bisa diadili secara terbuka, bisa disaksikan oleh publik, dan kemudian keluarga juga bisa menyaksikan bagaimana proses pengadilannya. Harus seperti apa, Mas Usman? Ya, benar sekali bahwa untuk misalnya merevisi peradilan militer agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada jurisdiksi peradilan umum itu memerlukan waktu. Tetapi keliru kalau dikatakan bahwa untuk melaksanakan proses peradilan di bawah jurisdiksi pengadilan umum terhadap anggota TNI harus menunggu revisi. Saya kira itu keliru. Kenapa demikian? Karena undang-undang yang ada pun, ya, undang-undang baik itu hukum pidana militer maupun hukum acara pidana militer, menjelaskan satu mekanisme hukum di mana seandainya terjadi, katakanlah perselisihan, dibawa kemana kasus seperti ini? Ke pengadilan umum atau ke pengadilan militer? Pertanyaan sederhananya dalam undang-undang adalah, apakah kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut, yaitu penembakan hingga tewas, Pak Usman? Banyak merugikan militer, memang harus dibawa ke pengadilan militer, bisa dibawa. Kalau merugikan kepentingan umum, maka itu harus diajukan ke pengadilan umum, dan Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM itu berwenang untuk menentukan itu. Jadi kalau ada kemauan politik dari pimpinan, ya, dari Menteri Pertahanan, dari Menteri Hukum dan HAM, Menteri misalnya Panglima TNI termasuk Kapolri, saya kira proses ini sudah bisa dimulai di peradilan umum. Baik. Jadi tidak perlu
sampai menunggu. Baik, Pak Usman, berarti saat ini kita hanya bisa berharap pada niat baik dan komitmen dari pimpinan TNI Angkatan Laut ya? Pak Usman. Halo? Ya, baik. Halo. Ya, saya kira Presiden harus segera. Ya, Mas Usman, mohon maaf tadi terputus, tidak begitu jelas, boleh diulangi? Ya, jadi pelaku harus diadili melalui peradilan umum. Dengan atau tanpa revisi Undang-Undang Peradilan Militer, proses itu bisa dilakukan. Perkiraan saya bukan pihak kepolisian yang tidak siap, tetapi justru ada resistensi, ada penolakan dari lingkungan militer. Ini yang tadi saya harus tegaskan, bahwa kalau ada anggota TNI, baik AD, AL, AU, yang melakukan tindak pidana umum, sudah jelas-jelas melakukan tindak pidana umum, diberhentikan saja, diserahkan pada proses hukum di kepolisian. Ya, agak jarang tapi kita bisa melihat ada kasus seperti itu kemudian langsung diberhentikan dan diserahkan kepada polisi ya, Mas Usman. Betul sekali, itu yang saya kira membuat masyarakat sulit percaya bahwa keadilan benar-benar akan terwujud. Kita lihat nanti, karena sudah banyak sekali kasus. Tahun 2024 saja ada 55 kasus pembunuhan di luar hukum dengan jumlah korban 5 orang. Ini yang saya kira harus dievaluasi secara besar-besaran. Jadi pemerintah, khususnya Presiden dan DPR, harus kembali menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil. Kalau ada anggota TNI, anggota Polri melakukan tindak pidana umum, ajukan ke pengadilan umum, bukan ke pengadilan militer. Baik, tapi Mas Usman benar ya tadi pertanyaan saya sebelum terputus bahwa ini kemudian saat ini di hari ini di titik ini kita hanya bisa berharap pada niat baik dan komitmen dari pimpinan TNI Angkatan Laut. Ya, tetapi Dewan khususnya Komisi 1 DPR juga harus mengambil tindakan, memanggil Panglima TNI, memanggil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, meminta perkembangan informasi apa yang sudah dilakukan. Kalau ada kendala, maka itu harus bisa diatasi. Baik. Kalau kasus ini juga diawasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, itu akan jauh lebih baik. Jadi harus ada pengawasan berlapis dari keluarga, masyarakat, dari parlemen, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, presiden, menteri pertahanan, Menko Polhukam, menteri hukum, sampai dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Supaya benar-benar ada keadilan bagi keluarga korban. Baik, saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, ada fungsi yang cukup penting yang kemudian bisa dilakukan untuk bisa mendesak itu terjadi. Kira-kira Bang Andreas akan seperti apa rencana dari Komisi 13 DPR dalam beberapa hari ke depan agar kemudian bisa memastikan kasus ini bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya? Ya, kalau secara fungsional di DPR tuh kalau berkaitan dengan TNI itu di Komisi 1, Mbak. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Usman, saya kira kita masyarakat semua perlu mendesak dalam hal ini ya Panglima tentunya, Panglima Kasal untuk tidak melindungi, dalam arti tidak melindungi ya prajurit yang melakukan tindak pidana umum. Dan di sini adalah kasus ini adalah kasus yang berkaitan dengan bukan berkaitan dengan persoalan militer gitu, bukan tindak pidana militer gitu. Oleh karena itu ya bebaskan dia gitu, bebaskan dia dari penugasan, kemudian sehingga dia ada kesempatan untuk diadili atau diproses di dalam peradilan umum, bisa dalam hal ini ya oleh polisi dan kemudian jaksa dan pengadilan umum tentunya. Nah, sehingga masyarakat akan melihat gitu. Di sini pada akhirnya adalah sikap dari pimpinan tertinggi dari TNI dan berkaitan dengan tadi misalnya dengan Menham dan kemudian dengan Menko Polhukam, tentu ya di situ koordinasi di situ tentu kalau presiden bicara, kalau presiden menghendaki proses ini berjalan di peradilan umum, saya kira itu bisa terjadi gitu. Tapi kalau masih ada apa yang selalu menjadi alasan selama ini yaitu esprit de corps ya, semangat untuk korps dari masing-masing kesatuan. Nah, kalau itu terjadi ini sulit gitu. Artinya tidak akan terjadi ya proses yang seperti yang diharapkan oleh kita semua gitu, yaitu berjalan di peradilan umum. Sehingga
Nah, saya kira dalam hal ini tentu di DPR kita akan menyampaikan ini, menanyakan ini, tetapi ini juga perlu dari seluruh masyarakat memberikan perhatian terhadap kasus ini dan mendesak pemerintah terutama dalam hal ini ya pimpinan tertinggi di militer gitu, untuk kemudian tidak melindungi prajuritnya sehingga dia diberikan kesempatan sama seperti ya warga sipil yang lain ketika melakukan tindak pidana umum dilakukan proses di peradilan umum. Nah, saya kira kalau ini bisa terjadi ya sebelum revisi undang-undang peradilan militer tadi seperti yang tadi kita sudah sampaikan tadi, proses ini bisa berjalan. Ini soal komitmen gitu, soal komitmen mau atau tidak gitu, dan siap atau tidak gitu. Kita terutama di sini dari sini adalah pihak TNI dan pimpinan tertinggi TNI. Oke, baik. Saya jadi membuka lagi Bang Andreas karena tadi Anda mengatakan kalau untuk pemanggilan Panglima atau mungkin Kasal itu wewenang Komisi 1, tapi kalau di komisi Anda berkenaan dengan soal mungkin hak asasi manusia ya Bang Andreas, karena ini ada kecenderungan menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan dan karena yang melakukan adalah petugas atau aparat TNI dan punya akses kepada SNP, kemudian korban yang terjadi adalah korban yang kemudian tewas begitu, dan ini adalah warga sipil. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam ruang lingkup Komisi 13 untuk memastikan bahwa ini kalau kita meng-highlight Bang Andreas yang terbaru di November 2024 ada Raden Barus penyerangan anggota TNI ke Kampung Deli Serdang dan kemudian ada juga pelajar di Semarang Gama R. Oktavandi yang tewas ditembak polisi. Kira-kira harus seperti apa agar kemudian aparat TNI yang memiliki akses kepada senjata tidak sewenang-wenang terhadap warga sipil dan merasa kemudian ketika memiliki senjata dia bisa melakukan atau menyelesaikan semua permasalahan dengan senjata api? Ya itu tadi gitu. Kita bisa bicara dan Menteri HAM juga bisa bicara, kita semua bisa bicara, tapi itu semua akan kalah dengan esprit de corps, kalah dengan panglimanya atau pimpinan tertingginya tidak punya komitmen untuk penyelesaian ini di peradilan umum. Gitu. Oleh karena itu ya kalau saya melihat semua kita sudah tahu bahwa ini pelanggaran HAM dan saya kira mereka juga tahu itu gitu bahwa ada pelanggaran HAM di sini. Persoalannya mau atau tidak dan punya komitmen atau tidak dari pimpinan tertinggi TNI. Karena kalau di militer itu kan sifatnya komando gitu. Kalau panglimanya bilang ya ini bebas tugaskan dia dan beri kesempatan untuk ikuti dalam peradilan umum. Saya kira itu akan terjadi. Oke, baik. Kita akan break dulu, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi.